Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bersuka cita menghadapi tahun 2021. Kita percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa memberkati kita dengan luar biasa. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas karya Engkau dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sungguh karya Engkau ajaib dan heran bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya untuk tahun 2021 ini Tuhan, Engkau memberkati kami lebih lagi Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorak, bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memberkati dan memelihara kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur mempunyai Engkau yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih bahwa roh Engkau ada di dalam kami dan kami boleh merasakan Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Haleluya, amin. Mari kita menari bagi Tuhan kita dengan penuh sukacita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Haleluya. Kita sudah menari seperti Daud menari, mengucap syukur bagi Allah kita. Tiba saatnya kita akan mengenal Dia lebih lagi, Allah yang kita sembah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar setiap kita boleh merasakan, mengenal Dia yang hidup lebih dari apapun juga. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya kasih-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu
Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum dan ku lihat hidupku dan karya kasih-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biarlah Engkau memberikan Roh-Mu bagi setiap kami, Tuhan, untuk makin hari kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Urapi hamba-Mu yang sebentar lagi hendak menyampaikan pesan Engkau bagi setiap kami di awal tahun 2021 ini, Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang hendak Kau sampaikan boleh tersampaikan dengan baik dan benar, tepat seperti apa yang Kau mau, Tuhan. Jamah hati setiap kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti, kami boleh merespon, dan roh yang ada di dalam hati setiap kami boleh merespon, menuntun kami, menguatkan dan memberi kemenangan bagi setiap kami, Tuhan, untuk melakukan pesan Engkau untuk tahun 2021 ini, Tuhan, supaya setiap kami anak-anak Engkau mengalami kemenangan-kemenangan, Tuhan, karena hanya di dalam roh, Tuhan, maka setiap kami akan beroleh kemenangan, Tuhan. Beracaralah Tuhan, beracaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Shalom, jumpa kembali dalam pelajaran lebih lanjut dari minggu lalu. Mari kita baca ayat tema kita dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan kurang minyak di atas kepalamu. Ya. Untuk kali ini kita bicara soal jangan sampai kekurangan minyak di atas kepala kita. Itu minyak yang berluber ada di dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku ya. Jadi biarlah di tahun 2021 ini kita tidak kekurangan berkat Tuhan. Karena zaman memang sulit, ekonomi jadi terseok-seok, tapi janji Tuhan ayat di Mazmur 133 ayat yang ketiga, di situ dituliskan bahwasanya orang yang hidupnya rukun, ya, akan ada minyak urapan di atas kepala, dan orang yang ada minyak urapan di atas kepala, maka berkat Tuhan itu tetap mengalir
memberikan kehidupan, bukan saja untuk yang sekarang, tapi untuk sampai yang hidup yang akan datang. Saudaraku, hidup rukun, hidup rukun, ya. Dituliskan apa dalam bahasa Inggrisnya, ya, dalam bahasa Inggris, get along atau dwell in unity, tinggal dalam kesatuan, tinggal bersama-sama. Memang dari rencana penciptaan, Tuhan itu menciptakan semua kita harusnya rukun, saudaraku. Keluarga pertama dibentuk, Adam dan Hawa dijadikan rukun. Tapi karena ada Lucifer melalui ular tua yang mengacau balaukan, maka Adam Hawa pun sudah tidak rukun. Saling menunjuk, melempar kesalahan. Setelah Adam Hawa turun ke anak-anaknya setelah dia diusir keluar dari Taman Eden, ya. Jadi kembali ke Kejadian 1:30 ayat pasal 2 ayat 1, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6, ya. Allah menjadikan manusia, dan manusia itu dilihat juga sangat baik. Rukun itu indah, katanya. Yesaya 45 ayat 18 sampai 20a, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi, menjadikannya dan yang menegakkannya, dan Dia menciptakannya bukan untuk supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi Allah mencipta bumi bukan untuk dikosongkan, bukan untuk sesuatu yang jelek. Dicipta indah, baik, untuk ditinggali. Ditinggali tidak baik manusia itu sendirian. Itu sebabnya diberi teman yang namanya Hawa. Get along, dwell together, ya, tinggal bersama-sama in unity, dalam kesatuan. Tapi dari sejak awal kesatuan itu sudah dipecahkan oleh ular tua itu. Ketika Adam ditanya sama Allah, langkah Allah terdengar di Taman Eden. Allah tanya, Adam, Adam, di mana engkau? Jawabnya Adam, enteng, saudara. Aku sembunyi karena wanita yang kau berikan kepadaku itu sudah memberikan buah larangan itu. Saudaraku, rupanya tren ketidakakuran itu bukan cuma gegeran, bukan cuma tonjok-tonjokan, tapi tren tidak akur, tren tidak rukun dari awal manusia dibentuk itu rupanya melempar kesalahan. Suami bilang istrinya salah, istri bilang suaminya salah, anak bilang orang tuanya yang tidak benar didik, makanya jadi aku yang kayak gini. Orang tua bilang anaknya yang juga tidak genah. Jadi trennya itu seperti itu. Tidak kelihatan, tapi sebetulnya ada granat bom waktu yang ada di dalam keluarga dan rumah. Rupanya itu bukan cuma tren di rumah atau keluarga, tapi juga di persekutuan anak-anak Tuhan, rumah Tuhan jadi tempat sarang di mana orang saling menyalahkan dan menuding. Ini rupanya muslihat iblis yang pertama. Tuh, yang kedua, ketidakrukunan itu timbul dari apa? Ketika Adam Hawa sudah keluar dari Taman Eden, dia punya anak Habil dan Kain. Kain mempersembahkan hasil cocok tanamnya untuk Tuhan. Habil juga mempersembahkan ternaknya untuk Tuhan. Kain mengambil acak
Habil mengambil yang terbaik-baik, yang sulung, yang tambun, yang berlemak. Ya, persembahannya dikenang oleh Tuhan. Habil dikenang oleh Tuhan. Perpecahan kedua, Kain gak terima, iri hati. Jadi yang pertama tadi trennya tidak rukun itu, saya tidak bahas yang gede-gede saudaraku ya, kita yang kecil-kecil aja, yang tiap hari kita jumpai di rumah dan di dalam kehidupan kita. Siapa yang salah di rumahmu? Kau pasti nunjuk. Ya, enggak tahu anakmu, enggak tahu orang tuamu, enggak tahu siapa aja. Yang kedua, iri hati. Orang persembahannya tidak diterima, tidak introspeksi diri. Loh kenapa ya Habil kok diterima adikku? Oh ternyata dia tidak sembarangan milih, dia tidak asal ambil comot-comot, tapi dia itu cari yang terbaik, cari yang sulung. Artinya yang sulung itu yang terbesar, yang tambun-tambun, yang ada lemaknya. Ya tentu saja kalau Anda dikasih barang ece sama barang yang bagus, mana yang Anda terima? Saya yakin Anda tentu pilih yang bagus, ya toh? Nah, tren kedua, orang cenderung tidak introspeksi diri, tapi kemarahan timbul karena iri hati. Itu sebabnya perpecahan terjadi. Kain tidak terima dan akhirnya Habil dibunuh. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah Anda. Saya tidak tahu apa yang sedang bergejolak di dalam hati Anda. Mungkin dua hal ini atau ada hal-hal yang lain. Tapi yang jelas ketidakrukunan. Kalau saya balik dari Mazmur 133 itu berbicara tentang kejelekan, ketidakbagusan, not good, not wonderful, not beautiful, saudaraku, not pleasure. Ini elek-elek, pokoknya elek. Anda elek apa api? Keluargamu elek apa api? Hatimu elek apa api? Ayo saudara, jangan kasih kesempatan iblis kerja. Itu sebabnya kalau dengar firman, dengar sak keluarga, masing-masing introspeksi diri, masing-masing yang mau terima firman, dengar firman, jadi taat melakukan firman. Kalau semua melakukan firman, tidak usah tunjuk-tunjukan, masing-masing introspeksi diri jadi baik. Amin. Ya, Anda mau jadi baik tahun 2021, puji Tuhan. Saya berharap semua jemaat, walau tidak ada ibadah onsite, lewat ibadah online, Anda harus dapat meraih berkat firman. Jangan biarkan lolos firman. Jangan biarkan iblis bergejolak, bersukacita, karena firman itu berlalu seperti angin mamiri. Mari saudaraku ya, kita lihat. Saya masuk lagi ke Mazmur 133 tadi. Dikatakan tentang alangkah baiknya, alangkah indahnya. Saya sudah bilang orang yang rukun. Rukun itu get along, dwell in unity, ya. Sudah, saudaraku ya. Tapi juga dikatakan rukun itu sebagai suatu format, bentuk daripada hubungan yang baik. Hubungan Kain sama Habil baik. Ya, ayat menuliskan besoknya beda satu ayat sudah Kain bunuh Habil. Tapi mungkin saja ada beberapa hari mereka hatinya si Kain ini sangat mendongkol, hatinya sangat jengkel. Jadi saudaraku, saya ingin katakan tentang kerukunan. Kerukunan itu apa sih? Kerukunan itu adalah sebuah hubungan yang baik. Tidak ada
ganjelan, tidak ada hambatan, tidak ada dongkolan, ya, lancar-lancar aja gitu ya toh. Sebuah hubungan yang diwarnai dengan ketulusan. Rupanya rukun yang benar menurut Alkitab sekarang jadi barang langka. Anda menemukan yang ini? Lancar hubungannya, kesendat-sendat lah, dilut dongkol, dilut marah, dilut jengkel, akhirnya nyimpan kepahitan. Beda sama iklannya Wafin, air mengalir dan lancar. Tapi ternyata sekarang banyak terjadi kebocoran di sana sini. Itu sebabnya rukun Anda garis bawahi. Sebuah hubungan bukan diem bersama. Rukun itu ada konteks, ada hubungan, ada pembicaraan, ada timbal balik. Jadikan hubunganmu baik di rumah, di persekutuan, di mana hari ini Tuhan izinkan untuk masing-masing tinggal di rumah, supaya di persekutuan itu masing-masing kita introspeksi diri. Ya, biasanya kumpul di gereja balik-balik ketemu mangkel noai. Ndak kangen-kangen, ndak ketemu kangen ndak. Kalau ndak ada kangennya artinya Anda sudah tidak punya kerukunan. Di rumah biasanya kerja melayu dewe-dewe, cari hiburan sendiri-sendiri. Sekarang apa? Bukan PSBB, ganti lagi apa? PPKT apalah namanya, saya ndak ingat. Jam 7 sudah harus di rumah. Nah, kalau tidurnya jam 12, saudaraku, jam 7 sampai jam 12 itu berapa jam? 8 jam, 7 jam. Bayangin, apalagi yang tidurnya jam 1, jam 2, wes kumpul jadi situ di rumah. Sebetulnya alat uji. Rukun dah. Gak rukun ya situ melayu kamare, Itu. Atau yang walaupun ndak melayu kamare masih sekamar saudaraku, tapi berdegelan, hatinya jengkel, marah, dongkol. Tuhan izinkan hari-hari ini pandemik terjadi untuk benahi kerukunan. Amin. Supaya apa? Lewat kerukunan itu tadi dikatakan alangkah baiknya dan indahnya. Dalam terjemahan Alkitab bahasa yang lain itu bukan baik dan indah, tapi good and how pleasant. Bagus dan menyenangkan. Terjemahan yang lain lagi, ya. Beautiful and wonderful. Beda, saudara. Good and pleasant itu beda. Beautiful, wonderful itu juga beda. Ya, bedanya di mana? Saya ingin ajak Anda mereksa yang ini ya. Bedanya di mana? Good, baik. Beautiful, cantik. Itu bicara soal kualitas. Orang ini cantik loh. Hidungnya mancung, matai lincip, bibirnya kayak pinang dibelah dua, ono jedire dikit gitu saudara ya. Yang jedir-jedir katanya cantik gitu. Atau apa saja lah. Baik. Orang ini baik. Orang ini ya kualitasnya bagus. Jadi keindahan, indah, cantik, baik. Bukan indah sih, indah itu pemandangan saudaraku ya. Baik, cantik, itu karakter, itu kualitas yang ada pada atau dalam kehidupan setiap pribadi. Ya, jadi bedakan.
quality. Cantik dan baik itu quality. Tapi keindahan dan wonderful. Wow, how wonderful gitu ya. How pleasant. Waduh, begitu menyenangkan, begitu mengagumkan. Itu beda, bukan kualitas. Itu dampak. Bedakan ya, kualitas dan dampak yang positif. Indah, wonderful. Itu mengagumkan. Itu merupakan dampak yang positif daripada sebuah kecantikan. Cantik itu kalau dilihat, dinikmati oleh orang yang menikmatinya how wonderful. Anda pernah menikmati itu? Saya di jalan waktu di mana itu ya, dalam pesawat, saya lihat ada satu darah gadis Israel. Tuh, memang mereka itu bangsa pilihan ya. Jadi cantik. Dia merasa dirinya cantik. Itu sebabnya pakai apa saja bagus. Tapi orang lain yang ada di sekitar itu bukan merasa cantiknya. How wonderful she is. Iya toh, how wonderful she is. Dia begitu mengagumkan. Anda pernah terkagum-kagum sama kecantikannya seseorang? Saudaraku, mari kita harus bisa membedakan. Tapi disebutkan dalam Mazmur 133 ini, apa yang disebut? Ya, orang yang rukun itu secara quality bagus dan juga dilihat oleh sekitar jadi mengagumkan. Bukan cuma dirasa oleh yang bersangkutan, tapi bisa berdampak pada apa yang ada di sekitarnya. Jadi begitu bisa menikmati. Saudaraku, saya akan masuk lagi. Saudaraku, saya kebetulan dari arsitektur ya. Jadi memang di arsitektur itu keindahan itu harus dari dua sisi. Ya, sisi internal dan sisi eksternalnya. Sisi internalnya itu berbicara tentang fungsional. Itu sebabnya setiap bangunan yang indah itu formnya, bentuknya mengikuti fungsinya. Form follow function. Fungsinya itu yang ada di dalam, yang diwadahi semua kegiatannya. Dan saudara, saya akan setir saudaraku ya. Ada beberapa unsur yang merupakan persyaratan sehingga sebuah bangunan, sebuah wujud, sebuah kehidupan, sebuah habitat itu bisa dikatakan indah. Apa itu? Saudara, yang pertama, strength, kuat. Ya. Dua, sportif. Nanti kita urai sedikit-sedikit ya. Strength, sportif, balance, harmoni, ritme, dan punya focal point. Ya, sebetulnya 7, tapi kali ini saya bahas 6 poin penting. Unsur-unsur untuk bisa dikatakan baik dan indah. Beauty and wonderful. Beautiful and wonderful. Ya, ada 6 poin. Apa? Strength, sportif, balance, harmoni, ritme, ya, dan focal point. Ayo kita periksa sedikit-sedikit aja, tidak terlalu lama di ini ya. Saudara, kuat. 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan kita semua ini dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kita menantikan keselamatan
yang telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Artinya sementara kita hidup jadi seperti kapal yang di tengah laut, bisa aja diombang-ambingkan, dipermain-mainkan oleh Leviathan. Tapi 1 Petrus 1 ayat 5 katakan, kita dipelihara oleh kekuatan Allah, dalam kekuatan Allah. Orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 katakan, Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku ya, jadi kekuatan itu karena Allah memelihara kita dalam kekuatannya, dan kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah itu tidak hidup dalam ketakutan, melainkan kita hidup ini punya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara kalau lihat ada bangunan bagus dari karton yang dicetak, kira-kira Anda mau enggak tinggal di dalamnya? Ambyuk, ojo gitu, anak-anak Anda mau masuk, jangan nanti ambyuk, ambruk, roboh. Tuh saudaraku ya. Jadi kuat itu punya dampak, saudaraku. Anda pernah lewat jembatan yang panjang, mungkin Bengawan Solo. Dulu ada jembatan, saya lupa di mana posisinya, yang didesain minimalis. Minimalis yang gimana sih? Cuma ada satu lingkar gini di pinggirnya. Lingkar gini tok, saudaraku. Ada batang yang melingkar, setengah lingkaran gini untuk jadi tepiannya jembatan. Dampaknya apa? Orang nggak wani lewat kabeh, saudaraku. Kenapa? Ya orang takut lah. Takut kalau kecemplung sungainya. Lalu karena semua kok pada muter, nggak ada yang lewat, nah, para ahli mulai berpikir ada apanya ya. Setelah itu dipasang plat menutup tepi, nah, lalu jembatan itu jadi rame. Saudaraku, sebuah kekuatan yang hakiki itu berdampak. Makanya kekuatan yang pemelihara, kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah itu berdampak membangkitkan kekuatan, ketertiban, dan juga kasih. Ya, itu strength. Anda kuat dari dalam diri Anda. Cuma timbul sekarang ini musimnya orang takut. Di mana-mana takut, kemana-mana takut. Bukan saya ngajarin Anda ojo wedi corona gitu saudaraku ya. Bukan, tetap kita tertib, ikuti arahan pemerintah. Tapi ketakutan itu buang jauh-jauh karena segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya. Lalu setelah strength, sportivitas saudaraku ya. Sportivitas ya, kekuatan tidak boleh disembunyikan. Tadi jembatan itu kuat, cuma dikasih bingkai setengah lingkar yang menyangkut. Itu seperti kekuatan yang disembunyikan. Harus sportif. Kekuatan ya lihat Anda kuat, ya lihat kan kuat. Anda lemah ya itu sportif. Itu indah saudaraku. Sportif itu indah. Amin. Ya. Itu penting saudara ya. Kita lihat ayatnya 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21 gitu ya. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan kenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 19 ini Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Jadi luar dalam, luarmu bagus, manis, lemah gemulai, lemah lembut,
dalammu busuk, penuh dengan kejahatan. Tuhan kenal, saudaraku ya. Jangan seperti kubur berlabur, mukanya manis-manis, dalamnya penuh dengan yang jahat, busuk, berbau. Tidak bisa. Tuhan kenal siapa engkau. Bukan cuma luarmu, tapi dalam lubuk hatimu Dia kenal engkau. Tidak bisa disengit-sengit no. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot yang dari emas, perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dimaksud untuk hal yang mulia, dan yang terakhir untuk yang kurang mulia. Ya, saya ajak ini. Jadi ada yang dari tanah, dalam rumah Tuhan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sak dulur gurung tentu podo apike, saudaraku. Yakub sama Esau, Kain sama Habil, dulur belum tentu sama baiknya. Itu sebabnya saya tekankan sportivitas, jangan munafik. Kemunafikan itu tidak baik. Allah kenal kepada orang yang jadi miliknya. Yang bukan miliknya, bukan Allah tidak kenal. Allah tidak mau kenal, Allah tidak peduli. Bah elek, bah bosok, bah bangkai, tidak peduli. Tapi kepunyaannya diperhatikan dengan seksama. Itu sebabnya mari kita jaga supaya jangan kemunafikan itu mewarnai hidup kita, tapi sportivitas, ya, luar dalam. Lalu ayat 21, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Wis ojo bingung orang lain busuk, orang lain apa. Bukan ndak bingung nanti kita ngurusi yang lain, saudaraku ya. Tapi yang utama urusi hatimu sendiri. Kalau ada satu yang ndak baik, kalau ada kemarahan, saya ini pernah nyimpen kemarahan, enggak marah. Tapi Tuhan berbicara gitu keras sama saya, saudaraku. Lalu kalau kita mau dengar firman Tuhan, kalau kita mau dengar teguran Tuhan, kalau kita mau dengar suara Tuhan, sekalipun keras teguran itu, lembut di hati, saya bisa menerima teguran dan saya bisa mengikuti. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Ini iya dikuduskan. Itu dari sehari ke sehari. Ada pengudusan, ada proses. Sehingga dari yang kurang layak jadi dipandang layak. Anda yang tadinya tukang bohong, ya mungkin tidak bisa langsung, tapi ada proses pengudusan. Habis bohong dibenakno sama Tuhan, dielingno. Iya kok bujuk lagi. Habis marah dielingno. Habis jengkel nyimpen kepahitan dielingno sama Tuhan. Anda mau dikuduskan? Kalau engkau mau dikuduskan, proses itu akan membawa engkau menjadi orang yang dilayakkan untuk dipakai oleh Tuhan kita dalam setiap pekerjaan yang mulia. Kayu, ya, dari pohon yang sama. Ada bagian-bagian tepi yang tidak bisa dibentuk, pakai untuk kayu bakar, saudaraku. Tapi ada bagian dalam, bagian sisi-sisi yang penting. Aduh, Anda kalau lihat di Bali, diukir, ditore-tore, dibentuk, sakit memang. Proses pengudusan itu sakit, saudara. Aku jengkel loh Tuhan. Tuhan bilang, aku mengampuni. Orang yang kau ampuni, diampuni oleh Tuhan. Seperti engkau mengampuni orang, begitu engkau diampuni oleh Tuhan. Lalu sakit, tapi relakan engkau mengalami proses pengudusan untuk kelak dilayakkan menerima pekerjaan yang mulia. Ini strength and sportivitas menjadi satu bagian yang utuh, menjadi kekuatan yang utuh
Saudaraku, indah. Itu kuat, strength, and sportif. Yang ketiga, tentang balance, keseimbangan. Itu bicara tentang kasih kepada sesama. Ya, bicara soal kasih kepada sesama. Biarlah seorang dengan yang lain saling memperhatikan. Tidak ada kesenjangan yang terlalu berlebihan. Kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada sesama, satu dengan yang lain, balancing, imbang. Lihat jemaat di gereja awal, sidang jemaat awal, saudaraku, mereka masing-masing saling memperhatikan. Kalau tadi memang tidak peduli busuknya orang lain, tapi orang yang balancing, yang tidak ada kesenjangan, itu bukan cuma soal duit, tapi soal ketulusan hati. Anda yang tulus, Anda tentu merasakan ada orang yang kurang tulus. Mari saling diingatkan. Anda yang kurang tulus, mari kita belajar jadi lebih tulus, sehingga persekutuan kita jadi baik. Keluarga kita, kalau serumah tulus kabeh, saudaraku, alangkah bahagianya kita ini jadi keluarga. Tapi ya ini namanya Kain sama Habil saja, bisa paten-patenan, saudaraku ya. Itu bunuh-bunuhan secara fisik, tapi ada banyak pembunuhan non fisik terjadi karena mungkin suami iri kepada istrinya. Oh kok banyak sahabatnya, iri kepada, atau sebaliknya, dan banyak kakak, adik-adik kakak. Itu balance ya, kasih sesamamu manusia ya, kasihlah supaya tidak ada kesenjangan. Saya melangkah lebih lagi soal harmoni dan ritme. Harmoni itu selaras, ritme itu irama, punya ritme. Anda kalau dengar musik, iramanya bagus, Anda senang. Irama lagu-lagu zaman dulu kalem-kalem. Yang sekarang Anda mungkin juga bingung, rap, dep. Itu ritmenya yang gimana ya? Harmoninya yang gimana ya? Tapi saya yakin setiap era itu punya corak, dan setiap corak itu punya nilai harmoni dan ritme tersendiri. Saudaraku, ritme and harmoni ini berbicara tentang memang tidak sama. Jangan berharap si A jadi seperti saya. Baju saya, ukuran saya tidak bisa saya ukurkan kepada rekan saya yang dia walaupun akrab gimana. Pasti ada bedanya. Memang sekarang ada yang konveksian S, M, L, XL, XXL. Tapi kalau Anda teliti, biar S, M, L, XL, XXL, tentu aja bagi tiap orang ada bedanya sedikit-sedikit. Ukurannya tidak bisa sama. Indonesia sekian suku bangsa, sekian bahasa, suku bahasa. Tapi Indonesia bisa jadi Indonesia yang indah karena ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Sekalipun engkau berbeda, baik latar belakang, kondisi ekonomi, atau background apa saja yang berbeda, tapi kalau ada harmoni, itu pasti jadi indah. Demikian juga ritme. Ritme itu musik yang paling gampang. Do mi sol, do mi sol, do mi sol, do. Itu saudaraku ya. Itu punya keindahan sendiri. Waktu Anda yang bermain-main di 1 oktav, 1,5 oktav, itu punya nilai keindahan. Makin oktavnya makin banyak, makin indah lagunya. Waduh, penciptanya makin hebat. Jadi sekalipun berbedanya banyak, tapi kalau Anda bisa nyusun ritme, akan jadi seperti pelangi, bukti kasih Tuhan. Berbeda-beda tapi tetap satu, saudaraku ya. Amin. Untuk itu kita belajar dari belalang.
Ya. Belalang ini sekalipun tidak punya raja, Amsal 30 ayat 27. Sekalipun belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Tidak tunggu dikomandani, tidak tunggu ada komandan yang bawa pentung, saudaraku. Enggak. Tapi bisa berbaris itu satu apa enggak? Berbanyak, banyak, tapi bisa punya ritme, punya harmoni. Dan kalau terbang, Anda pernah lihat satuan kawanan belalang yang terbang, gitu saudaraku ya. Waduh, turunnya itu loh punya ritme, enggak ada yang tubruan di atas. Kalau ritmenya enggak cocok, tubruan. Sriwijaya Air enggak tahu itu bukan tubruan tapi jeblok saudaraku ya. Tapi belalang ini sekalipun beribu jumlahnya, mereka turun itu enggak ada yang tubruan sampai jeblok. Mereka punya ritme yang luar biasa bagusnya. Makin banyak mereka, makin tajam ritme mereka. Mengapa bisa begitu, saudaraku ya? Mengapa bisa begitu? Saya ingin mengambil dari pelajaran biologi, ya, biologinya belalang. Apa kelebihannya sih? Kok belalang itu bisa ndak baris, ndak ada di komandan, ya, tapi bisa berbaris dengan tertib, dengan rapi, punya harmoni, saudaraku, harmoni sekali. Mengapa? Karena pada belalang itu punya antena. Belalang nanti kapan-kapan kita bahas. Belalang ini punya sayap 4, beda dengan binatang yang lain. 2 bagian depan, 2 bagian belakang. Saudaraku ya, yang bagian depan kasar, kecil, yang bagian belakang halus dan panjang. Tapi yang kaki punya kaki yang panjang, sehingga sekali lompatan belalang itu 20 kali panjang badannya. Dahsyat bukan? Tapi yang berkaitan dengan harmoni dan ritme, saya akan angkat 2 kelebihan belalang. Yang pertama, belalang ini punya anten. Antennya di mana? Di sungutnya 2 ini. Sungut belalang 2 ini punya anten. Anten ini berfungsi, ya, sebagai indera yang berfungsi untuk bisa mendeteksi banyak hal. Di antaranya pergerakan, getaran, pergerakan udara, suhu, temperatur, saudaraku ya. Dan yang lebih lagi, bau dan rasa. Kenapa ya belalang yang kumpul? Belalang itu jenisnya ada 20.000 lebih, saudaraku ya. Tapi yang kumpul jadi satu barisan itu selalu satu suku, satu gombolan. Kok dia enggak bisa kecampuran? Karena punya anten ini loh. Kalau ada belalang terus ada konconnya yang lain-lain, enggak bisa, saudaraku. Anda lihat di kitab Yoel, Alkitab ada belalang pelompat, ada belalang pelahap, kerjanya sendiri-sendiri, rombongannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena punya anten. Anten ini punya radar, jadi radar yang untuk mendeteksi salah satunya getar dan gerak udara dan bau. Gerak udara itu buat dia enggak bisa tubruan. Lo pinggirku kok ada. Anda pernah lihat orang yang belajar silat. Kalau ada orang mukul tangan kosong di sampingnya aja, dia bisa megang, saudaraku. Kenapa? Dia tahu gerakan udara. Itu ilmu dari belalang sebetulnya. Belalang nggak bisa tubruan karena dia punya anten. Dia nggak sampai ketubruk sudah minggir. Yang kedua, belalang ini punya bau khusus, aroma, wangi-wangian. Kita ini punya minyak urapan tadi dikatakan ya. Kalau urapan kita sama dari Narwastu jati yang murni, kita tidak bisa dicampuri sama rombongan jadi sejalan. Berjalankah 2 orang bersama-sama kalau dia tidak bersepakat dulu? Tidak bisa kita mengadakan sepakat dengan yang
punya minyak urapan yang lain. Minyak urapan kita harus sama. Kita punya minyak urapan yang sama, narwastu jati yang murni, yang dibentuk sesuai dengan ukuran berat yang Tuhan tetapkan, ukuran kudus. Bau kita sama? Sama, kita domba, bukan kambing. Kita ini anak-anak Allah, orang yang sudah ditebus, sudah tidak lebus karena sudah dimandikan oleh air firman Allah. Kamu memang sudah bersih karena kamu sudah dimandikan oleh air firman. Yang membentuk bau yang sama ini apa sih? Urapan dan juga firman yang sama. Kalau firmannya beda, yang satu cuma seneng hahaha, tidak ada perubahan, tidak memandikan. Sementara yang lain dimandikan oleh air firman Allah. Yang hahaha ya pancet lebus kecut, saudaraku ya. Tapi yang dimandikan oleh air firman Allah, baunya sabunnya kok wangi, bau harum semerbak. Ini belalang punya apa? Antena. Dan antena ini, saudaraku ya, merupakan sensor, sehingga dia hanya bisa akrab, bisa bersekutu dengan yang baunya sama, yang minyak urapannya sama, yang mandinya juga sama, firmannya sama. Mari rekan jemaat, Anda digembalakan oleh firman gembala yang sama. Tidakkah Anda bisa punya bau yang sama? Itu sebabnya berubah, saudaraku ya. Kemudian lanjut, saya mau lebih cepat lagi. Di samping punya sensor yang sama, dia juga punya mata. Kelebihannya belalang nih, matanya sederhana, besar. Nanti kapan-kapan foto nih, cari di web gambarnya matanya belalang. Kalau mata kita itu cuma bisa lihat sudut berapa derajat. Matanya belalang itu dibuat seperti matanya rusa. Matanya rusa itu lingkar gitu, saudara, keluar mendolo. Matanya belalang itu mendolo. Tujuannya apa? Untuk bisa punya pandangan yang lebih luas. Kita ini oleh firman Allah diberi wawasan-wawasan. Oleh firman Allah kita beroleh hikmat, sehingga kita punya pandangan yang luas, tidak gampang tertipu oleh nubuat palsu, pengajaran sesat dan lain sebagainya. Kita harus punya mata yang tajam. Mata bukan cuma tajam, tapi mata yang luas. Kesederhanaan itu untuk bisa merasakan intensitas cahaya. Loh, kok redup, kok peteng, kok setengah-setengah, gelap dan terang tidak bisa bercampur. Jadi kalau redup, minggirlah, ini belalang. Dia tahu. Dan yang terakhir tentang belalang, dia punya dua fase kehidupan, fase soliter dan fase gregaria. Fase soliter itu adalah masa di mana belalang ini hidup sendiri-sendiri saat teduh maksudnya. Fase gregaria adalah masa bergerombol bersama-sama. Ini ada masanya. Kapan punya waktu sendiri? Kita harus tidak boleh gerombol-gerombol tok, saudaraku ya. Kita harus punya waktu saat teduh. Di saat teduh kita ini mengadakan kontak dengan Tuhan. Dan di saat kita kontak dengan Tuhan, saat teduh inilah yang mempertajam wawasan kita, memperluas wawasan kita, mempertajam mata kita melihat intensitas. Dan juga ini sumutnya belalang ini, sendernya, saudaraku, itu diasah untuk lebih tajam lagi.
dan lebih tajam lagi. Dan Anda lihat pemain basket, ada waktunya mereka bergerombol, kesebelasan pemain sepak bola, orang 11, waduh, bekerja sama dengan demikian untuk tujuan yang sama, goal yang sama. Tapi ada waktunya time out. Ketika ada kesalahan, ketika ada sesuatu, ini ada seorang yang menjadi leader untuk memanggil dan kumpul semua saudaraku untuk diberitahu. Jadi ada waktunya bergerombol, kerjasama yang baik. Kita ini bangunan Allah yang dibangun saudara untuk menjadi rekanan kerja. Efesus 2, Efesus 4, Efesus 1 saudaraku ya. Efesus 1 di situ juga dikatakan. Kita lihat Efesus 1 ya. Ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, ya, yaitu rukun, jadi mempelai Kristus, tubuh Kristus, bangunan Allah, rumah di mana Roh Allah tinggal. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus segala sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi saudaraku, ada waktu kerjasama yang baik. Tapi jangan lupa, di tengah teamwork itu ada satu bagian terakhir daripada syarat dari beautiful and wonderful, yaitu adanya focal point. Saya kalau ke Semarang dulu, saudara, waktu saya SMA, itu saya selalu kalau jalan-jalan pinjam kendaraan, saya keliling-keliling di kota Semarang, saya tidak kesasar. Karena apa? Saya selalu lihat di mana metro itu ada. Waduh, metro di mana? Saya tahu posisi mana. Nah, metro itu sebagai focal point kota Semarang, sebagai leader di kota Semarang, sehingga tidak satu orang pun tersesat di kota Semarang, karena dia akan tahu cari jalannya untuk menuju metro ini. Kalau sekarang terlalu banyak bangunan tinggi, mungkin rada sulit saudaraku ya. Tapi Surabaya mungkin Tugu Pahlawan, kota Surabaya itu menjadi focal point saudaraku, walaupun sudah tidak bisa dilihat ya. Sekarang hati-hati, ada banyak yang tinggi-tinggi melebihi focal point. Tapi ingat, focal point harus ada. Siapa itu focal point saudaraku ya? Siapa itu focal point? Ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 tadi ya, dikatakan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Efesus 1 ayat 10. Kristus, persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi saudara, Anda harus tahu, di tengah-tengah kita memang ada gembala sebagai pemimpin. Keteraturan ritme itu ditentukan sesuai dengan gradasi, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Tapi di atas semuanya ini ada satu leader, yaitu Kristus sebagai kepala atas rumahnya, rumah Allah, kepala atas gereja, kepala atas tubuhnya. Itu sebabnya kita harus menghormati leader kita, Kristus yang adalah kepala ya. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk ya, pada pemerintahan manusia, tapi juga pada pemerintahan Allah. Itu Titus 3 ayat yang pertama. Dan ayat yang penutup 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4.
Saudaraku, artinya keindahan. Indah, apa? Baik dan indah. Beautiful and wonderful. Ya, itu bagaimana? Menjadi pleasant, saudaraku. Bagaimana? 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Keindahan yang kita ciptakan bukan cuma baik, bukan cuma beautiful, tapi juga indah dan wonderful, mengagumkan, bisa dirasa oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kalau kita cantik, indah, baik dari dalam dasar hati yang dikerjakan oleh Roh Allah melalui proses hari demi hari, melalui firman dan Roh Kudus sampai mencuat keluar. Karena apa yang dari hati muncul lewat mulut dan lewat tampilan kita, sehingga dalam pergaulan kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam persekutuan kita cantik dalam sampai luarnya. Amin. Mari kita berdoa. Mari Tuhan, mampukan kami untuk cantik dari dalam keluar. Berikan ke hati kami kerelaan yang bisa menyerahkan diri melalui proses dimandikan dan diurapi hari ke sehari. Sehingga kami percaya ketika cantik, maka orang akan melihat urapan Allah sedang terjadi. Berkat rohani yang berlimpah-limpah, kami rukun, menyenangkan. Kami ini diurapi oleh Roh Kudus. Dan embun Hermon pun, berkat-berkat jasmani pun menyertai dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan satu apapun yang baik dari Tuhan, karena Tuhan memelihara umat yang dikasihinya. Seperti Tuhan pelihara Daud, sehingga Daud mengatakan, dari dulu aku muda, sekarang aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar menjadi kekurangan dan meminta-minta roti. Tapi kami percaya dari 2 roti, 5 roti, 2 ikan, karena ada berkat Tuhan, maka akan jadi berkat buat semua orang. Dan diri kami sendiri pun terberkati berlimpah-limpah. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Jauh melebihi
kasih-Mu